Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Sya'ban ini mendekati Ramadan? Ya, perlu saya akan menyampaikan pembekalan. Ya. Sebab sangat beda orang ada pembekalan memasuki Ramadan dengan tidak. Beda sekali. Rasulullah bersabda, "Man kana yaumuhu," siapa tahun ini atau siapa hari ini lebih baik amalnya daripada tahun lalu. Bahwa rabih, maka dia termasuk orang sangat beruntung. Man kana yaumuhu misla amsi, siapa tahun ini sama amalnya tahun lalu, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Kenapa? Karena tidak bertambah ilmunya, malas mendengarkan dakwah. Jadi apa yang kita lakukan, tahun lalu lakukan sama-sama, tidak ada bedanya, tidak ada peningkatan. Bahwa magebun, maka orang itu termasuk orang sangat merugi, Bapak dan Saudara sekalian. Pemangkana yaumuhu syarra min amsi, siapa tahun ini lebih jelek ibadahnya daripada tahun lalu, bahwa mal'un, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat dalam bahasa Bugis ditandro-tandro. Dalam bahasa Makassar disumpah-sumpah. Ya. Semua orang dilaknat itu binasa. Dia bagaimana hebatnya orang kalau dilaknat oleh Allah. Ya. Seperti Firaun, dilaknat. Meskipun dia pernah mengakui dirinya Tuhan Allah. Ana rabbukumul a'la. Dia berpidato di tempat ini. Satu lapangan berpidato, saya Tuhanmu namanya Allah. Tuhanmu yang paling tinggi. Bayangkan kesombongannya. Ujung-ujungnya dia mati tenggelam. Namrud hebatnya. Ya, ini bagus sekali. Atau Abraha. Ya. Dia membawa tentara bergajah dari Yaman. Mau naruntuhkan betul. Ujung-ujungnya apa? Semuanya binasa. Bagi alam kelas ma'kul. Allah menjadikan mereka seperti daun-daun dimakan oleh ular. Ini Bapak-Ibu sekalian, semua orang sombong itu binasa, tidak ada yang tidak binasa. Ya. Sama Presiden Amerika, sombongnya luar biasa. Pada-padanya umat Islam. Berpidato. Mengatakan, kalau saya nanti sudah diangkat jadi Presiden Amerika, saya akan suruh bakar itu Palestina seperti neraka. Satu hari sesuai bicara, Amerika terbakar. Dan itu apinya bukan dari bawah, dari atas apinya. Ya, sama dengan Abraham, dari atas apinya. Wa arsala alaihim tira ababil, Allah mengutus burung-burung ababil melempar mereka batu-batu dari api. Sampai sekarang belum berhenti. Terbakar Los Angeles, Bapak sekalian, itu ibu kotanya Amerika itu, Pak. Di situ semua rumah-rumah mewah. Di situ tempatnya semua orang-orang yang elit, orang-orang hebat, bentar peleng, artis itu semua, tak dolen-dolen itu semua tempatnya. Los Angeles sekarang sudah masuk di New York, artinya Bapak dan Saudara sekalian. Terlaknat dia, mereka sadar. Ya. Sebagian penduduk menyalahkan presidennya karena sombong sekali berpidato, menjelek-jelekkan umat Islam. Ada seorang perdana menteri, ya, India, juga berpidato, mengatakan agama Islam itu agama pengacau. Ya. 2 kali nak ulang, umat Islam agama pengacau, langsung malakul maut dicabut nyawanya, mati di situ tempatnya. Mungkin masih mau nak ulang 3 kalinya, umat Islam itu agama pengacau. Tapi 2 kali dia ulang, sudah dicabut sama malakul maut. Ini Bapak, ini bukti sejarah. Kejadian ini fakta, bukan omong kosong Bapak dan Saudara sekalian. Jadi bahaya untuk orang-orang sombong, nyangkut sombong. Orang sombong itu seperti orang tidak mau dengar dakwah. Orang sombong itu insya Allah tidak akan masuk surga. Kalau kita tidak mau belajar agama, tidak masuk surga. Kenapa? Karena agama kita itu membuat ibadah kita bagus. Ceramah membuat ibadah kita bagus. Tapi bisa bagus ibadah kita kalau tidak paham agama. Terutama tasawuf itu yang terakhir dipelajari. Nah, jadi akidah, syariat, tasawuf. Tapi memang Al-Quran itu kandungannya 3.
Berbicara tentang akidah. Itu Fatihah, itu abstraknya itu Al-Quran. Abstrak. Kesimpulannya Al-Quran. Itu surat Al-Fatihah sama dengan sarjana sekarang. Ya, kalau orang sarjana S1 skripsi ada abstrak. S2 ya, tesis ada abstraknya. S3 disertasi Bapak Ibu sekalian. Ada semua besar kesimpulan apa yang ada dalam buku itu. Yang sama dengan Al-Quran Fatihah itu adalah abstrak. Kalau sekarang orang baru tahu abstrak Al-Quran 1400 yang sudah tahu. Namanya abstrak. Mulai Bismillahirrahmanirrahim itu akidah. Dia menyebut nama Allah Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Allah memperkenalkan dirinya bahwa saya Tuhanmu Maha Pengasih Penyayang. Ya. Tidak keras. Tidak membenci orang. Sepanjang mereka tidak bersalah. Ar-Rahman, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Itu akidah. Bahwa tidak ada bisa kita yakini bahwa pemilik alam ini bukan Yesus. Bukan Yesus. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta langit dan bumi. Dan semuanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha Pengasih Penyayang. Allah memperkenalkan diri bahwa Dia Maha Pengasih Penyayang. Malik Yaumiddin. Pemilih hari pembalasan. Nah, kemudian syariat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah Tuhan kami menyembah. Dan kepada pula kami minta pertolongan. Jadi syariat berbicara tentang ibadah. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara puasa baik. Bagaimana cara salat baik. Orang bagus salatnya itu tidak cepat. Tidak cepat salatnya. Pelan. Ya. Hanya orang-orang kurang ilmunya tentang salat itu cepat sekali. Baru satu rakaat dia sudah salam. Kenapa? Karena mereka tidak menghayati. Mereka tidak memahami apa dia baca. Akibat karena kemalasan untuk belajar agama. Kita sebenarnya wajib Pak, tidak bisa tidak. Kenapa? Karena kita umumnya sekolah umum aja. Dari SD sekolah umum, SMP sekolah umum, SMA sampai di perguruan tinggi umum semua. Kapan kita belajar agama? Kalaupun ada agama dipelajari di sekolah 2 jam dalam 1 minggu. 2 jam di sini adalah 1 jam setengah. 45 menit itu dianggap 1 jam. Kita belajar agama di umum, Pak. Anak-anak agama dia hanya belajar agama 1 jam setengah dalam 1 minggu. Taruhlah 4 minggu 1 bulan. Dikali 1 jam setengah, 6 jam jika belajar agama 1 bulan. Memang tidak mampu untuk membangun mental, tidak mampu. Kita di pesantren, Pak, 8 jam 1 hari belajar agama. Itu pun masih banyak. Sebanyak kita tidak tahu. 8 jam 1 hari di pesantren belajar agama. Ya, karena paralel kita punya pesantren. Belajar bahasa Inggris itu lain juga jamnya. Belajar matematik lain juga jamnya. Ya, itu dari itu gitu. Paralel ilmunya luar biasa. Sehingga Pak Habibie mengatakan itu pesantren lipat 3 kali ilmunya dibanding sekolah umum. Nah, kuasai semua. Ya, ini hadirin yang saya muliakan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang menghadapi Ramadan? Yaitu kita memahami rahasia puasa dengan salat tarawih. Karena mungkin saya ini terakhir ini. Karena saya akan berangkat ke Freeport memberikan ceramah di sana. Yang 10 malam saya dikontak Bupati Marus untuk mengadakan pada Ramadan. Malam pertama sampai 10. Malam 11 saya sudah ada di Freeport. Di sana 20 malam Bapak dan Saudara sekalian. Biasa sampai 10 hari sudah Ramadan baru saya bisa pulang. Kenapa banyak manasik? Ya, orang Freeport itu tidak sembarang mengundang orang manasik. Ya, mereka orang-orang tinggi ilmunya semua. Meskipun mereka banyak sekolah-sekolah umum, tapi bagus caranya, disiplinnya tinggi. Nah, jadi Bapak sekalian, puasa ini, ya, pertama kita lakukan adalah mengikuti fatwa ulama.
apa difatwakan ulama kita nanti itu kita ikuti. Yang ikut-ikutan ya. Tidak boleh itu, Pak. Menurut Profesor Dr. Mahmud Yunus MA, kalau belum jelas masuknya Ramadan, kau puasa haram puasa. Kenapa? Belum diputuskan oleh ulama. Dipatwakan, harus dipatwakan, tidak boleh tidak. Karena kacau umat Islam kalau dia fatwakan. Makanya pemerintah di Indonesia berusaha bagaimana cara memperbanyak penerbangan bintang itu, Pak. Itu ada lebih 360. Jika itu diadakan pemerintah. Begitu perhatiannya orang. Tapi sebagai orang penang-penangnya itu, orang pendek ilmunya, seperti itu. Walaupun profesor dia, penang-penangnya itu, tidak mau ikut sama ulama. Sombongnya luar biasa. Ya. Dan orang sombong seperti ini, jaga-jaga nanti. Balasannya dari Allah itu bahaya sekali. Mempertawakan agama itu tidak gampang. Itu di Jakarta, Pak. 6 Menteri Agama hadir pada malam Isbat itu. Menteri Agama Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Morocco, dan Thailand. Kenapa? Mereka ikut sama kita, Pak. Ikut sama kita. Kenapa? Mereka paham bahwa Indonesia banyak ulamanya. Tidak mungkin salah. Makanya Brunei negara kaya itu. Serahkan pada Indonesia. Kita ikut saja apa yang bikin. Menteri Agama Indonesia, pemerintahnya, itu kita ikut. Tidak mungkin salah. La tajtami ummati ala dalal, kata Rasulullah, tidak mungkin umatku bersepakat pada kesesatan. Ini Bapak. Kita harus ikut pada ulama. Sombong kita tidak mau ikut pada ulama. Ya. Nigi pandangan itu pandai saya rugi akhirat. Ini harus kita camkan. Nigi pandangan itu pemerintah rugi linona. Itu filosofinya orang tua dulu. Ini pandangan itu siajina rugi asim masing-masingnya. Ada 7 semut maksudnya dihormati, tapi bukan itu yang sama sampaikan pada subuh ini. Kita nanti puasa ikuti saja pemerintah. Kita macam bersatu. Kapan tidak bersatu? Ya. Kalau kita sama-sama ketemu di lapangan. Kalau kita sama-sama ikuti pemerintah. Enaknya berperukan di lapangan. Barusan kita ketemu seperti itu. Ini Dr. Hidayat. Haji Hidayat ini bagus sekali. Pemahamannya. Dia bagus untuk mempersatukan antara NU dengan Muhammadiyah. Selama ini kan selalu berpisah-pisah, terpecah-pecah. Bukan itu Islam. Islam itu damai. Islam itu luas. Islam itu indah. Betapa indahnya kebersamaan Bapak dan Saudara sekalian. Yang kedua, dalam berpuasa sebelum masuk Ramadan kita harus mengkadak puasa dulu. Kalau lagi puasa sunat. Kalau banyak kadata tahun lalu, mungkin kita sakit. Ya kan? 10 hari harus dikadak sebelum masuk Ramadan. Kenapa kalau lewat 1 Ramadan pelanggaran? Dianggap kita capak-capak pada agama. Dan didenda memberi makan 10 orang miskin. Kalau lewat 1 tahun. 2 tahun, 20 orang kasih makan. Tetap berpuasa 10 hari. 5 tahun, tetap berpuasa 10 hari. Tapi dendanya 5 kali 10. 50 orang kasih makan. Itu wajib, tidak bisa tidak. Ini ketentuan agama. Loh, 10 tahun belum udah bayar. Kepala batu. Tetap 10 hari dibayar puasa. Dan memberi makan 10 kali 10. 100 orang. Di sini orang banyak tersiksa nanti di akhirat. Banyak tidak paham seperti itu. Karena memang kurang sekali penceramah yang beda seperti itu. Kurang sekali. Kebanyakan penceramah kita sekarang bikin ketawa-tawa. Bukan ilmu yang kasih kepada kita. Saya pelawak. 10% ilmunya. 90% ketawaan. Kalau ulama terbalik. 10% ketawa. 90% ilmu. Nanti kita masukkan jadwal tidak ulama. Kita di sini dewasa. Di sini ini lampu ini kan orang-orang alim semua. Ya, tinggi ilmunya Bapak dan Saudara sekalian. Kenapa saya tahu? Saya kan sudah lebih 25 tahun memberikan salam masjid. Masjid kecil mestinya dulu. Ini Bapak sekalian. Jadi itu tadi
Kita bayar puasa, meski hari Jumat bisa membayar puasa kamu. Tapi harus berniat sebelum fajar. Niatnya tak usah bahasa Arab. Kita bukan Arab. Kita bahasa Buki malu. Kalau Arab memang wajib bahasa Arab. Kita bahasa Buki. Ini hanya puasa. Ini artinya puasa banyak. Kalau aku Ramadan karena Allah. Sudah. Tapi jangan sekarang berniat tidak sah. Kecuali puasa sunat boleh. Ya, boleh. Pagi bisa berniat. Yang penting belum minum kopi. Nah, ini bagus sekali yang puasa. Niatkan. Puasa Makassar punya ke puasa buku kalakur malam pagi. Begitu saja. Karena niat menentukan itu, Mas. Nah, ini yang kedua. Kemudian ketiga, Nabi itu kalau puasa, ya, beliau berpuasa, dianjurkan kita makan sahur, dan makan sahur ini at-takhir kita sahur, memperlambat makan sahur. Ya, paling bagus kalau jam 4 kita makan sahur, jangan terlalu cepat. Semakin lambat makan sahurnya semakin afdal. Sekarang imsak masuk jam berapa? Subuh tadi masuk 4.51 ya. Ya, imsaknya berarti 4.41. Ya, jadi kalau kita makan jam 4 masih ada waktu 41 menit kita makan. Kan sudah luar biasa. Itu nanti kalau makan sahur tidak banyak yang makan. Meskipun beliau makan gandum, kadang beliau makan kurma. Beliau itu sederhana. Itu Nabi Pak kalau mau makan sahur minum dulu. Sudah makan baru minum lagi, sudah 2 kali. Masuk imsak, minum lagi satu gelas, 3 gelas. Artinya memperbanyak minum air. Itu yang perlu, bukan makan diperbanyak. Karena di antara kita sebagian kalau makan sahur, malah baca di sini apa aja. Itu makruh puasa. Air minum yang perlu banyak kita siapkan di dalam tubuh kita. Ya, jadi ketika imsak itu masih bisa minum itu. Ya, imsak itu ada namanya waktu ihtiyat. Ini beliau nih, Pak Ketua saya tahu sekali. Dia bikin itu jadwal waktu masjid. Yang membuat itu. Jadwal waktu kan yang dipakai kita sekarang. Bersama oleh kota waktu itu. Bekerjasama ketika beliau menjadi kantor agama Kota Madya Makassar. Dia terbitkan itu. Jadwal waktu. Salat termasuk waktu imsak. Bapak-bapak sekalian, nah jadi kita minum. Baru Nabi membaca sebuah doa. Ini yang perlu doanya. Menurut riwayat, ini doa dalam hadis. Siapa mengamalkan doa dibaca Nabi ketika imsak, maka Allah akan memperkuat tubuhnya. Kuat berpuasa, tidak rasakan lapar, haus sampai malam. Insya Allah. Dan ini semua diamalkan ulama. Yang kedua, terbuka pintu rezekinya. Ya. Karena didoakan badannya dengan pendengarannya. Orang bagus pendengarannya tidak sama rezekinya dengan orang tuli. Makanya Nabi mendoakan pendengarannya. Ya sama. Contoh supir mobil. Bukan kita ya, bukan. Tuli-tuli. Dipanggil. Mau kemana? Tidak ada. Jangan terus sampai apa yang terjadi. Maka Sabtu 3 jematannya. Kenapa tuli? Jangan mengkalinga. Rugi esing. Selalu membuatan. Lisu terluto dari 6. Itu satu bukti bahwa orang tidak bagus pendengarannya itu kurang rezekinya. Kemudian Nabi mendoakan penglihatannya. Karena orang bagus kelihatannya juga tidak sama rezekinya dengan orang kabur-kabur. Ya, bahkan orang kabur matanya tidak bisa disuruh jadi toko. Jaga toko jangan rugi orang. Rugi. Kenapa? Karena itu orang kabur matanya sampainya lihat 5.000 dan 100.000 sama-sama merah. Coba. Kalau hanya 5.000, anak-anak tahu kalau ini tidak lihat. Nah, bawa kalau 5.000. Anak-anak bilang, 100.000 uangku tadi itu. Jadi, baru, nah rugi.
Nah, ini biasa nih kalau begini. Biasa tokonya itu gulung tikar. Bagaimana tidak gulung tikar? Taruh noki. Ini. Makanya itu mendoakan. Pak. Ini doanya Rasulullah SAW. Yang jarang didakwakan orang. Karena memang banyak Ustaz tidak paham. Saya sendiri nanti 20 tahun di Mangkos baru belajar itu doanya. Ya. Doanya begini, tadi ikut ke. Dan ini nanti kita ajarkan pada keluarga kita setelah pulang. Anak-anak kita. Doa Rasulullah SAW pada waktu imsak. Ya. Untuk menambah tenaga dalam. Ya. Dalam berpuasa. Tapi doa ini bukan hanya Ramadan. Walaupun bukan Ramadan, walaupun kita tidak puasa. Misalnya seperti sekarang. Tapi kita dianjurkan minum air 1 gelas sebelum salat subuh. Baca doanya, insya Allah. Kalau ada penyakit segera akan sembuh. Dengan berkah doa diajarkan Nabi kepada sahabatnya. Jadi biar bukan Ramadan. Setiap hari kita mau ke masjid sembahyang, minum 1 gelas dulu. Bagus ini, kalau bagus. Dan mineral bagus. Yang penting jangan ada kuah. Dan kenapa? Itu kepunyaan Israel. Kebetulan sama Islam haram. Umat Islam membeli barang-barang Israel. Bukan hanya Indonesia. Semua barang-barang yang masuk ke Indonesia haram kita beli. Kenapa? Karena Israel itu mendorong keuntungannya. Itu dia berikan senjata. Membunuh umat Islam di Palestina. Kerjasama Amerika. Yang konyol itu. Ini bapak-bapak sekalian. Jadi mulai sekarang kita tidak bisa minum lagi aqua. Bukan aquanya haram, tapi itu tadi. Mereka itu menjual barang-barang. Umat Islam yang beli, Pak. Terutama Islam Talim itu. Pakai aqua, pakai artik. Itu tidak boleh. Itu kodenya nano. Nah, kalau itu Israel nano itu ada tulisan di sini nano. Artinya Israel punya. Haram kita membeli barang-barang Israel. Sebagai bentuk perlawanan kepada kejahatan. Karena selama ini kita kan belum pernah membantu Palestina. Itu kita punya bantuan. Jangan beli barang-barang Israel di Indonesia. Seperti aqua. Bedak-bedaknya. Pokoknya jangan. Kenapa? Karena kita sama membantu orang Israel untuk membunuh umat Islam di Palestina. Ini Bapak sekalian. Dan kita minum keluh saja. 1 gelas. Baru baca doanya. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi. Allahumma afini di badani. Ya Allah, berikan kekuatan pada tubuhku. Ini luar biasa. Ya, mesti jarang orang baca seperti ini. Ini redaksinya dari Rasulullah. Bukan ulama membuat. Namanya doa dalam hadis. Allahumma afini fi sam'i. Ikuti. Allah, ya Allah, berikan kekuatan pada pendengaran. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikan kekuatan pada penglihatan. Jadi ada 3 yang doakan Nabi. Tubuhnya. Kalau tubuh ini kuat beribadah. Tidak loyo ki, insya Allah. Sudah puasa, buka puasa. Berjamaah, salat isya, salat tarawih. Tidak loyo ki Pak, insya Allah. Malah semakin lama kita menjadi Ramadan, semakin kuat kita beribadah. Kenapa? Karena kita sudah minta pada Allah. Waktu imsak. Ya Allah, berikan kekuatan pada tubuh. Saya mau tanya, pernah kita berdoa begitu? Tidak pernah. Tidak pernah kita berdoa begitu. Kecuali memang orang yang sudah paham. Ya, sebagai ketua, kan ulama. Yang mengajarkan kepada orang banyak. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa. Ya, baru kita baca bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini bismillah Allahu akbar. Itu dibacanya. Sama minum air Zam-Zam. Bismillah Allahu akbar. Atau bismillahirrahmanirrahim bisa juga.
Ini doanya Rasulullah SAW yang diajarkan kepada sahabat-sahabat beliau. Ya, kalau tidak salah sudah pernah saya tuliskan ini. Tapi tidak ada salahnya kita ya, ajarkan kembali supaya mengingatkan. Karena manusia itu makhluk suka lupa. Ya. Kacamata nggak dengar lu kacamata. Nah pakai. Pernah cari. Itu di mana kacamata? Itu dunia heran karena pakai kacamata. Nah cari. Begitu lupa. Berapa kacamata ini? Satu. Itu bukan kita yang pakai itu. Oh iya betul. Diingatkan. Nah pakai apa? Siapa? Begitu manusia suka lupa. Al-insan mahallul khatiban nisa, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Makanya kita harus saling memaafkan. Karena mungkin tidak menutup kemungkinan kita akan selalu salah. Memberikan kesalahan kepada saudara kita sendiri. Ini Bapak Ibu sekalian, ya ini doanya Pak ya. Nah, kemudian saya bagikan memang kita supaya ada bisa bagi. Ada bisa bagi. Ke sana dulu. Ada perempuan di belakang. Ibu, ada yang bisa bawa ke ibu di belakang. Terjauh. Amalkan ini, ajarkan pada keluarga anak-anak. Anak-anak sekarang tidak sama kita dulu. Dulu ramai ke masjid anak-anak. Tahun 60-an, 70-an. Ya, itu kebangkitan remaja masjid dulu luar biasa. Sampai orang Kristen ketakutan melihat kita. Sekarang tidak ada minat ke sana. Kenapa? Nanti orang Kristen sana. Mereka tak ada sebenarnya. Pada tahun baru Masehi luar biasa itu. Semua anak-anak kita ikut. Ya, dengan bisikan-bisikan setan berpura-pura di pinggir pantai. Ketika tahun baru Islam masuk tidak ada seperti itu. Sekarang kita sudah terancam. Kalau kita tidak sadari diri kita, di sini mestinya harus ada madrasah ya untuk anak-anak. Tapi sekarang sudah ada pengajian Al-Quran di beliau, Pak Kombes, ada usahanya. Tapi itu belum memadai. Harus belajar agama, bukan hanya Al-Quran. Kalau perlu diajari anak-anak berpidato, diajari anak-anak untuk menjadi protokol, itu yang perlu. Jangan selalu orang tua protokol. Tidak ada generasi. Kita harus membangun generasi sekarang, Pak. Kalau kita tidak membangun generasi, ketinggalan kita. Makanya saya bangun pesantren. Saya bukan orang kaya. Tapi saya berniat saya mau maju ke agama. Tiga paling mau maju agama bukan kita. Saya mengumpulkan wan ceramah berikan semen. Berikan semen itu supaya bisa jadi bangun sekolah. Itu saya hidup untuk Allah, untuk agama Allah. Saya sudah wakafkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ceramah di sini ada apa? Keberikan semen, keberikan batu, keberikan besi. Bukan kepentingan saya. Untuk apa saya? Saya anak-anakku sudah sarjana semua. Sudah hampir semuanya pernah ke Makkah. Jadi saya bilang untuk apa? Lebih bagus kita masukkan di agama. Supaya ada investasi ke akhirat. Itu nanti kita temukan nanti di akhirat. Idza matal insan kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi. Apabila seseorang meninggal dunia, ya, dan dibawa ke kubur untuk dikuburkan, orang mati itu berteriak memanggil Allah. Apa kata orang mati? Mali Tuhan hartaku, hartaku. Begitu cintanya malu kepada harta benda, sudah mau masuk dalam kubur masih hartanya ingat, bukan istrinya, ya, hartanya. Mali Tuhan hartaku, hartaku, hartaku. Lalu Allah menjawab, malah kami malik idza ma'akal kafakunya. Tidak ada hartamu. Yang kau sebut-sebut itu bukan hartamu. Al-malu mali. Harta itu milikku, bukan kau punya milik. Hanya kebetulan kutitipkan kepada kamu. Tapi kamu tidak amanah, tidak mau keluarkan zakatmu. Makanya saya tarik. Sedikit-sedikit. Sampai kamu nanti mati dalam keadaan miskin. Bermohon haji, apa mau haji kalau sudah sakit. Ini. Jadi harta benda itu kata Allah. Itu 3 jika dapat.
Malah kami malik alam akal kata mereka, tidak ada yang kau miliki harta bendamu kecuali yang kau sudah makal sudah makan. Habis misi yang kau makan jadi tai. Itu saja harta benda kita. Aula bista pabreka atau kau yang kau pakai bajumu sudah robek sarungmu. Itu saja kau miliki harta. Atau tasaddaqta pabreka yang kau sedekahkan itu yang kekal abadi pada kamu. Itu menemani kamu dalam kubur nanti. Itu sedekah-sedekah. Banyak sedekah apa? Yang tidak bersedekah. Rogi kehidupan kalau tidak sedekah. Ya, orang miskin ya sesuaikan. Orang kaya sesuaikan. Jangan orang miskin lebih banyak sembahyang pada orang kaya. Jangan. Ya. Pasolah kita masuk di akhir. Karena yang kekal adalah yang kita sumbangkan di masjid, di madrasah, di pesantren. Itu yang kekal abadi. Bukan. Harta benda kita dibangun itu ada. Itu bukan kita punya. Milik itu. Paling-paling anak nanti berrebut-rebutan. Berkelahi. Dengan harta benda dibagi-bagi. Menjadilah anak bermusuh-musuhan. Kita tinggalkan. Ini bahaya. Orang tuanya disisa di kubur. Akibat karena harta benda disimpan orang tuanya. Dia tidak bagi-bagi memang. Baru meninggal dunia. Penjara orang tua bagi hartanya baru meninggal. Rata-rata kita itu nanti meninggal bagi-bagi. Dan itu tidak adil lagi. Maka ngawang sampai anak-anaknya bermusuh-musuhan semua. Tinggalkan generasi yang penuh kebencian. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis kursi, Pak. Ya, saya sampai sengaja saya bacakan. Hanya di sini tempat-tempat lain. Di Al-Markas saya selalu sampaikan seperti ini. Ya. Ini Bapak sekalian, ya, karena waktu mengingat kita. Kita coba sesuatu, maka ada mau bertanya silakan. Ada. Ya, jadi puasa itu ada 11 sunat Nabi. Antara saya sampaikan tadi. Ini baca doanya, insya Allah. Kita akan dirahmati. Kita akan banyak rezeki kita, insya Allah. Dan penting kita cari. Yang baca doa berpikir tidur. Tidak ada rezeki yang itu. Tidak ada bertanya. Kita baca doa. Harapan semoga kajian kita pada subuh ini membawa berkah untuk kita semua. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu bisa kita amalkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Amin. La taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau. Kami hamba-Mu yang Nabi tidak punya apa-apa. Engkau Tuhan kami maha kaya, maha mulia dan maha segala-galanya. Di hari ini kami berada di Masjid Al-Hijrah, melaksanakan salat subuh jamaah dan sekaligus menyampaikan ajaran agama kepada umat. Kiranya Engkau ya Allah, dengan berkah semua ini Engkau dapat mengampuni dosa kami. Juga dosa ibu bapa kami yang melahirkan kami, yang mendidik kami, membesarkan kami, menyekolahkan kami. Ibu bapa kami melahirkan kami dengan penuh kesulitan ya Allah. Ampuni dosa keduanya. Meskipun kami sering bersalah pada ibu kami, walaupun kami pernah bersalah pada bapa kami, karena di suatu hari pernah kami sakiti hati ibu kami ya Allah. Juga kami pernah menyakiti hati bapa kami. Ampuni dosa kami. Bahkan kami sering memaksa-maksa keduanya. Kami sering membentak-bentak keduanya ya Allah. Lalu ibu bapa kami tidak rela dengan tindakan kasar seperti itu. Ibu bapa kami hanya menangis. Dia hanya menangis dan meneteskan air mata. Itu karena kecewa dengan perbuatan kami ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu bapa kami. Serta sayangi mereka berdua. Sayangi mereka berdua ya Allah seperti keduanya menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma ya Allah yang mujibah doa saya. Panjangkan umur kami. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Ramadan. Wa balikna Ramadan. Panjang umur kami. Kuatkan tubuh kami untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. يا كان غفر الله إياه. صاد الذين أنعمت عليهم ولا ضالين. والحمد لله رب العالمين.